Itu akan kuberikan, Kawana buru-buru berkata. Kalau begitu aku akan ganti yang lain. Nanako buru-buru menghentikannya dan berkata, tidak, hanya itu. Lagi pula, orang itu adalah teman Tamarenza. Karena dia menyukai anjing Akita, aku secara alami akan memberinya anjing dengan penampilan terbaik. Kawana menggelengkan kepalanya dan mendesah, Nona, kamu begitu baik pada Tamarenza itu, tidak hanya dengan dia tapi bahkan dengan teman-temannya. Nanako berkata dengan malu-malu, Tamarenza itu benar-benar luar biasa. Dia sangat baik pada keluarga itu Yuhiko, tentu saja, aku harus melakukan yang terbaik untuk hal-hal kecil. Tanpa sadar Kawana berseru, tapi dia sudah menikah. Nanako berkata dengan ekspresi malu, Tamarenza adalah pangeran penolongku. Aku hanya ingin membalas kebaikannya, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia sudah menikah atau belum. Kawana meletakkan anjing Akita bernama Momotaro di tanah, meraih tangan kanan Nanako, menunjuk ke cincin di jari tengah kanannya, dan berkata, Nona, jika kamu benar-benar hanya ingin membalasnya, mengapa kamu tetap memakai cincin ini di tangan? Nanako buru-buru menyembunyikan, cincin ini adalah hadiah, tidak ada hubungannya dengan Tamarenza. Melihat keinginan Nanako untuk menutupi, Kawana menghela nafas dan berkata tanpa daya, Nona, jika aku memiliki cermin di depanmu sekarang, kamu akan tahu bahwa kamu adalah wanita yang paling tidak bisa berbohong di dunia ini. Nanako langsung memerah karena malu, dan berkata dengan terputus-putus, aku tidak punya, aku. Oke, hahaha. Kawana berkata tanpa daya, Nona, aku hanya asistenmu. Kamu tidak perlu repot-repot berbohong kepadaku, tetapi ketika kamu menghadapi Tamarenza, bukankah penampilannya begitu sempit? Nanako tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan berkata, maaf Kawana, sebenarnya aku. Pada titik ini, Nanako tiba-tiba menjadi sedikit terdiam, dan menghela nafas tak berdaya, dan berkata, hei, jangan katakan, terima kasih atas pengingatmu. Tolong bantu aku memasukkan Momotaro ke dalam airbox, dan beri dia air. Kami akan pergi ke bandara naik helikopter. Kawana mengangguk, oke, Nona, apakah ada hal lain yang perlu aku bantu? Aku akan kembali lagi nanti. Nanako melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Kamu bisa membantuku menyiapkan Momotaro, lalu kemasi barang bawaanmu sendiri. Kita akan pergi ke Jakarta kali ini. Ini akan memakan waktu lama. Kawana buru-buru bertanya, Nona, kamu tidak berencana untuk kembali sampai konser berakhir? Iya, Nanako berkata dengan serius, aku berencana untuk tinggal di Jakarta sampai konser berakhir. Kawana bertanya lagi, bagaimana dengan pekerjaannya? Keluarga masih memiliki banyak hal yang harus ditangani. Tidak masalah. Nanako sedikit tersenyum dan berkata, aku akan menyisihkan 8 jam sehari untuk menangani masalah pekerjaan. Semua pekerjaan akan diselesaikan secara online melalui komputer dan ponsel. Selama waktu ini, aku telah mempromosikan reformasi perkantoran online dari seluruh Yuhiko Group. Lihat saja hasil sebenarnya. Saat dia berkata, dia tersenyum dan menghibur. Kawana, jangan khawatir, aku bukan tipe wanita yang suka bermain-main atau tidak bertanggung jawab untuk pekerjaan. Bahkan jika aku pergi ke Jakarta, aku tidak akan ceroboh dengan pekerjaan yang harus aku lakukan. Kawana mengangguk lembut. Dia juga harus mengakui bahwa Nanako adalah wanita pekerja keras. Dia mengambil alih posisi pemimpin keluarga untuk waktu yang singkat, tetapi dia melakukannya dengan sangat serius dan bertanggung jawab, dan banyak langkah inovatif yang dia ambil cukup efektif. Ayahnya, Ito Yuhiko, adalah seorang pengusaha Jepang yang sangat tradisional. Pengusaha Jepang generasi tua ini biasanya sangat memperhatikan rasa ritual. Selama mereka meninggalkan rumah setiap hari, mereka harus memakai jas dan sepatu. Mereka juga teliti di perusahaan.
Prosesnya juga sangat kaku. Setelah Nanako mengambil alih grup Yuhiko, hal pertama yang dia lakukan adalah mengubah grup Yuhiko secara bertahap menjadi perusahaan yang lebih modern. Yang pertama adalah menerapkan kantor tanpa kertas di perusahaan sebanyak mungkin. Paperless hanyalah satu aspek, tetapi tujuan yang lebih besar adalah menempatkan sebagian besar pekerjaan, file, dan file online. Dengan cara ini, tidak hanya ketepatan waktu yang cepat, privasi yang kuat, tetapi juga keamanan yang tinggi, dan lebih nyaman untuk membaca dan memeriksa. Pada awalnya, banyak pegawai lama masih sedikit tidak bisa diterima. Mereka masih mengikuti metode kerja generasi yang lebih tua, dan mereka harus berhati-hati dan mengambil langkah demi langkah. Namun, di bawah dorongan Nanako, semua orang tidak hanya menerima gaya kantor baru tetapi juga benar-benar merasa bahwa efisiensi kerja secara keseluruhan telah meningkat pesat. Sekarang, Nanako terus mempromosikan interaksi online perusahaan, dan bahkan secara khusus memungkinkan solusi konferensi video real-time, untuk memastikan bahwa dia dan eksekutif lainnya, dimanapun di dunia, selama ada internet, bahkan jika pekerjaan dipisahkan sejauh ribuan mil, pekerjaan dijamin tidak akan terpengaruh. Ini adalah hal yang sangat sederhana bagi banyak perusahaan internet yang sedang berkembang, dan bahkan telah menjadi cara dasar pekerjaan sehari-hari mereka. Tetapi untuk perusahaan tradisional yang sudah mapan, ini masih merupakan hal yang sangat baru. Mengubah kebiasaan kerja mereka bukanlah tugas yang mudah. Untungnya, keterampilan manajemen Nanako tidak ambigu, sehingga inovasi ini dapat terus dipromosikan. Selama periode waktu ini, saat mereformasi grup Yuhiko, Nanako juga bekerja keras untuk mengintegrasikan banyak sumber daya lainnya. Pasar yang dirilis oleh keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto sepenuhnya dikumpulkan dan keluarga Ito Yubiko mengambil langkah selanjutnya. Hal ini pun membuat Kawana sangat kagum. Oleh karena itu, dia tidak khawatir Nanako akan meninggalkan pekerjaannya saat dia pergi ke Jakarta. Namun, dia juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Dia khawatir Nanako akan menjadi enggan setelah dia pergi ke Jakarta dan bertemu pria yang dicintainya. Terkadang, banyak orang yang sangat mampu dan menjanjikan akan kehilangan semangat dan mengejar orang yang mereka cintai. Karena itu, dia juga takut setelah Nanako pergi ke Jakarta, dia tidak mau kembali ke Jepang. Namun Kawana tidak berani mengungkapkan kekhawatirannya, karena ia takut setelah ia mengatakannya, ia akan meninggalkan petunjuk psikologis kepada Nanako. Maka ia berkata, "Nona, maka aku akan berangkat dengan Momotaro. Aku akan menemuimu setelah aku bersiap sebentar." Nanako memeriksa waktu dan berkata, "Kamu tidak perlu datang kepadaku lagi. Helikopter akan lepas landas dalam 20 menit. Lalu kita akan bertemu di landasan." "Oke, Nona, kalau begitu aku akan bersiap dulu." Setelah Kawana pergi, Nanako sedang mengemasi barang-barangnya. Ayahnya Ito Yuhiko mengemudikan kursi roda listrik ke dalam rumah secara perlahan. Melihat dia sedang mengemasi barang bawaannya, dia bertanya, "Nanako, kamu akan pergi ke Jakarta kali ini. Berapa lama kamu akan pergi?" Nanako buru-buru meletakkan pakaian di tangannya, dan berkata dengan malu-malu, "Ayah, kali ini aku akan pergi ke sana sekitar 10 hari. 10 hari? Ito Yuhiko tidak bisa membantu tetapi berseru, dan bertanya, "Bagaimana bisa begitu lama?" Nanako tersipu dan berkata, "Ayah, aku ingin tinggal di Jakarta beberapa hari lagi. Itu bisa dianggap istirahat. Selama ini, aku sibuk dengan pekerjaan, dan aku sangat lelah." Ito Yuhiko tersenyum tipis dan berkata, "Sedikit lelah? Aku pikir itu palsu bahwa kamu lelah. Bukannya kamu ingin melihat Tamarenza lebih lama?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.